Habis. Masih panjang Romo, masih panjang Romo. Amplopnya aja gope, masih panjang, masih panjang. Ya dong. Makanya kan ada lagunya, jatuh cinta berjuta rasanya. Dibelai, ditendang, amboy rasanya. Iya, namanya jatuh cinta. Katanya juga waktu jatuh cinta, tai kuda rasa. Oh, yang sudah ngerasain. Gue belum pernah ngerasain. Mereka langsung coklat. Wih, hebat ya. Tai kuda aja dirasain ya. Jadi kesimpulannya tetap suami salah. Hasilnya suami minta maaf pada istri. Betul ibu-ibu? Ampun. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, ada damai, syukur pada Allah. Terima kasih banyak, saya kembali ke Paroki Santa Maria Immaculata. Tadi dikatakan, terima kasih Romo sudah 2 kali melayani SMI. Romo mencintai? Tidak. Lalu Romo kenapa datang? Puhau ise. Yang meminta adalah teman saya sendiri satu perjuangan di Seminari Mertoyudan, Romo Bono. Jadi Romo Bono yang meminta saya ya sudah, ya. Padahal tadinya panitia yang ngomong, gak bisa gitu ya. Bapak Ibu, berbicara tentang keluarga selalu menjadi tantangan bagi saya. Kenapa? Karena hidup berkeluarga sekarang makin sulit dan makin aneh-aneh. Kan sudah jelas sejak awal dunia itu laki perempuan, perempuan laki. Lah sekarang itu laki-laki dengan laki-laki. Ya ampun, cari apa gitu ya. Perempuan dengan perempuan. Jadi lihat, kalau perkawinan kita tidak serius, kita tidak bicarakan, maka keluarga akan menjadi tempat setan menghancurkan gereja. Gereja itu hancur kalau keluarga-keluarga Katolik hancur. Maaf, ya tadi juga bagus sudah dikatakan, kalau ada yang merasa tertegur, ya merasa sudah terimalah. Kalau merasa tersinggung, lemparlah dengan duit. Karena saya senang, persekutuan doa Santa Maria Immaculata ini ulang tahun yang ke-8, mengadakan acara dan seluruh persembahannya akan diserahkan bagi pendidikan imam. Dahsyat. Jadi kalau Anda tidak bisa menyerahkan anak Anda dan tidak mungkin menyerahkan suami Anda karena itu kan barang second. Iyalah kan bekas Anda gitu. Masa diberikan jadi pastor, sorry. Kita nggak terima, beda level. Maka dukunglah pendidikan iman dengan harta Anda. Yesus pun dalam kitab suci dilayani oleh wanita-wanita dengan harta mereka. Pendidikan imam itu tidak murah. Jadi syukur kalau PD hari ini belajar untuk apa? Membangun gereja, bertanggung jawab. Maka kalau kita kembali kepada keluarga, keluarga pun tempatnya apa? Panggilan. Menyedihkan umat Katolik ini kalau punya anak hemat. 2, 1. Bagaimana mungkin jadi Romo? Gitu ya. Maka banyak umat SMI ini katanya doa panggilan banyak. Tuhan panggillah anak-anak tapi bukan anak saya. Anak yang lain untuk menjadi imam gitu ya. Jadi kita harus sadar keluarga dasar banget.
Di dalam keluarga sekarang ini banyak godaan, banyak godaan. Beda dengan dulu-dulu. Dulu itu mana empek kita, engkong kita, pacaran sampai 5-3 tahun, dah. Mereka baru ngelihat pasangannya pas mau kawin, ya kayak gini. Ya toh, baru dibuka cadarnya, yeay, lihat belakangnya aduhai. Wow, pada saat dibuka, yeay. Tapi kok bisa tahan sampai mati. Hebat. Sekarang hebat, perkawinan dahsyat. Gerejanya katedral, diberkati oleh 5 uskup dan 100 pastor. Pestanya di hotel mulia. Baru 2 tahun, gak kuat. Mau cerai Romo, enak aja. Saya kalau ada yang datang, suami istri atau biasanya istrinya yang datang. Saya udah gak tahan Romo, saya mau cerai. Saya kasih pisau, bunuh dulu dia, bunuh. Karena dalam gereja hanya kematian yang bisa memisahkan. Toh iya, hanya kematian. Lu bunuh dulu sana. Berarti Romo merestui? Ya tapi gak jelas kata silakan aja, itu tanggung jawab sendiri kata saya. Jadi perhatikan, hidup berkeluarga sekarang berat banget. Apalagi pria-pria mengeluh pada saya, Romo hidup dengan istri saya itu susah. Kenapa susahnya Pak? Serba salah. Kalau suami salah, maka suami harus minta maaf. Itu jelas rumusannya Romo. Tapi kalau istri salah, istri akan cari alasan. Gua salah karena lu kayak gini. Gua kayak gini karena lu kayak gini. Jadi kesimpulannya tetap suami salah. Hasilnya suami minta maaf pada istri. Betul ibu-ibu? Ampun. Bapak-bapak, saya ucapkan turut berduka cita. Lihat begitu teganya, betul. Romo kita bahagia ya, tidak menikah ya Romo. Nah, Kak, bapak-bapak itu selalu ngomong, Romo tuh saya salah, di depan istri itu saya selalu salah melulu. Tidur saja disalahin. Emang kenapa Pak? Ya saya berhadapan-hadapan, kan namanya suami istri. Kan berhadapan-hadapan tidurnya. Lalu istri berkata, jangan saling berhadapan-hadapan. Kenapa? Lu menghirup, gua menghirup napas gitu. Ngap tahu gitu ya. Ya udah, saya tuh nggak mau dia ngap. Ya sudah, saya membelakangi istri gitu ya. Masih disalahkan, istri sendiri kamu kasih pantat ya, tega ya. Kamu kentut, gua duluan yang ngebauin. Salah lagi Romo. Akhirnya saya terlentang begini. Gitu ya. Istri masih ngeluh, lu kayak tidur kayak orang mati, kayak gitu. Terus akhirnya gimana Pak? Ya akhirnya saya tidur dengan pembantu. Gak ada yang ngeluh lagi gitu ya. Bapak saya tidak mengajarin. Next. Ini yang jaganya dengerin gue. Ya Allah. Jangan ikut ketawa, diem. Jadi kalau gereja mendukung, mendoakan, mengajak untuk mempertahankan keluarga, kenapa? Karena gereja berkata keluarga tetap berharga. Keluarga itu adalah apa? Adalah karyanya Tuhan. Nanti kita lihat. Maka di dalam salah satu ensiklik Bapak Paus Amoris Laetitia, sukacita kasih, ini mau merefleksikan tentang hidup berkeluarga. Maka dikatakan cinta dalam keluarga itu adalah sukacita bagi gereja. Gereja amat sangat mempromosikan supaya apa? Rukun, setia, tetap bersama,
tolong ya. Maka tadi baru datang aja, panitia langsung ngomong, oh ini Romo hauce pu hauce ce ya. Jadi gereja akan selalu mempromosikan apa? Keluarga yang tetap bersatu. Dan Bapak Ibu lihat, di dalam gereja kita, perkawinan itu suci. Maka perkawinan kalau suci harus sampai mati. Tapi seringkali sebelum mati, sudah mati duluan. Karena ada bapak-bapak pegang istrinya gitu ya, di sambil jalan udah kayak pegang karung aja. Saya tanya, Pak siapa itu? Nggak tahu. Pernah Bapak ke gereja kami, oma opa pegangan tangan, saya sangat terharu sekali. Udah tua pegangan tangan, opa oma edan masih pegangan tangan, sayang banget ya. Enggak, takut jatuh. Takut keselimpet, gitu kita pegangan. Kan kalau kayak gini jatuh berdua, gitu ya. Kan kita sehati sehara perasaan gitu ya. Dalam suka dan duka Romo, gitu. Itu lihat. Jadi belum tentu pada saat kita bertahan dengan perkawinan itu, perkawinan selama-lamanya karena kita sudah bersatu dipersatukan Allah, maka akan selalu bahagia. What? No. Suami memegang istri dengan erat-erat pada saat apa? Pergi ke mall. Dia bukan sayang istrinya, sayang dompetnya coy. Dia pegangin, ayo mah, lurus, lurus, lurus. Istri kan, tar dulu pak. Ih, ini lihat ada baju bagus. Jadi saudaraku, mari kita akan melihat next. Apa artinya sukacita, cinta di dalam keluarga. Jadi keluarga itu bagi Bapak Paus mengatakan keluarga bukanlah setumpuk persoalan, bukan. Keluarga bukan setumpuk masalah. Keluarga itu adalah apa? Sejuta berkat, sejuta rahmat. Jadi di dalam keluarga memang ada permasalahan, memang. Tetapi lebih banyak berkatnya daripada permasalahannya. Hidup imamat, apakah nggak ada masalah? Banyak banget coy. Apalagi di paroki SMI ini. Itu toh, ibu-ibu yang datang, Romo udah makan belum? Ya Allah. Udah tahu masuk pasturan, jelas toh pasturan. Pastikan isinya para Romo toh. Ibu-ibu pakai ini turun ke bawah. Ini naik ke atas gitu ya. Kita mau apa? Mau menutup mata? Ya enggak mungkin. Ada pemandangan indah masa menutup mata begini. Mungkin ibu itu tenang-tenang saja, betul atau tidak? Kan nggak salah, Romo saya mah kan nggak ada apa-apanya. Ibu pergi kita pening. Ibunya udah pergi, bayangannya itu masih di sini coy. Kok ngomong masa sih. Cobain nanti ke Romo Bondo, Romo. Langsung Romo akan eksorsis. Dan Romo akan berkata, roh semacam ini hanya bisa diusir dengan puasa dan doa gitu ya. Jadi Bapak Paus mau memperlihatkan di dalam Amoris Laetitia, keluarga itu adalah berkat. Keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Bagaimana bisa kita lihat? Next. Paus memperlihatkan bahwa di dalam kita, saya tidak boleh maju mundur ya. Hanya di atas. Oh di belakang gak kelihatan. Saya tuh asli inginnya tuh ke depan situ Pak, saya tuh.
Baru sekarang saya dimarahin saudara-saudara. Ya, tenang. Oke. Ya Allah. Baru ketemu laki-laki cerewet, saudara. Saya tuh paling tidak senang di sini. Gak ada Roh Kudusnya di situ. Terserah, gak dibayar juga gak apa-apa. Saya tuh lebih senang menyapa gitu ya, lebih senang menyapa. Tapi ini mic-nya jelek banget sih. Jadi Paus mengatakan bahwa kitab suci itu berisi penuh tentang kisah keluarga. Lihat di dalam kisah Kejadian bab 2, Allah menciptakan pria dan dia berikan wanita sebagai penolong. Wahyu itu penutup dari kitab suci berbicara tentang apa? Mempelai pengantin wanita. Dan kita lihat sejarah keselamatan Yesus pun hadir lewat keluarga. Dan kita tahu bahwa Yesus bukanlah lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Tidak. Daud tertarik pada Batsheba. Di atasnya lagi Abraham sama Yakub, Ishak. Semuanya bukanlah keluarga yang benar-benar lurus. Tidak. Justru sejarah jatuh bangunnya manusia, inilah sejarah keselamatan. Jadi kalau kita berpikir bahwa keluarga kita itu adalah keluarga yang harus baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada. Jangan pernah berpikir hebat tuh keluarga DPH. Keluarga yang istiqomah, warohmah, barokah. Yang ada barokah. Kita lihat next, bagaimana kitab suci berbicara tentang sebuah perkawinan. Bisa kita lihat di sini. Maksud Tuhan menghadirkan pasangan itu untuk apa? Saya bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jujur, dari kata-kata ini tidak baik, edan. Tuhan mikirin banget manusia. Tuhan itu mikirin, kasihannya dia sendirian. Maka Tuhan berkata, tidak baik, dia sendirian aja. Aku akan berikan penolong. Maka Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan, burung di udara. Dibawa semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung di udara, segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, seluruh binatang dia serahkan kepada manusia. Manusia memberi nama dan tidak berhasil menemukan teman sepadan. Lihat sejak perjanjian lama. Sekarang aneh. Banyak ibu-ibu yang lebih akrab dengan anjing daripada dengan suaminya. Si Blacky lah dielus-elus. Blacky, tuh pastor, lihat Blacky bisa ngomong dengan saya. Gitu. Banyak yang error sekarang ini coy. Dipeluk-peluk lah, dicium-cium, suaminya cuma ngeliatin. Gue dianggurin, ya biarin aja, nyebelin. Lihat si Blacky mah nurut. Lalu beberapa suami, ya udah saya juga jadi Blacky aja. Hati-hati, hati-hati. Tanpa sadar kita seringkali memanusiakan binatang dan jadi
relasi kita dengan binatang seolah-olah sepadan. Ada teman saya yang sampai menangis-nangis 7 hari 7 malam, anjingnya mati. Suaminya sakit COVID, dia biarin saudara-saudara. Dia cuma panggil Romo, Romo tuh suami saya mau mati, tolong masuk datang. Sampai segitunya gitu ya. Padahal Allah sejak semula memperlihatkan bahwa Adam tidak bisa menemukan penolong yang sepadan. Lalu bagaimana? Next. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu lihat, dibawanya kepada manusia itu. Lihat, dibawa, dipersembahkan. Jadi Bapak Ibu, pasangan itu persembahan dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Maka kalau engkau tidak puas pada pasanganmu, engkau menyalahkan Tuhan. Iyalah, karena Tuhan yang ngasih. Ya dulu sih bagus pastor. Dulu sih baik pastor. Kan ada istri yang mengatakan, Romo lama-lama ya saya hidup dengan suami saya itu gak kuat. Kenapa Bu? Lama-lama suami saya itu bodoh sekali dia. Kayak gitu aja gak bisa. Kata saya tuh, Bu, kalau suami bodoh, ibu lebih bodoh. Ya, kenapa Romo? Ya tahu bodoh kok dikawinin. Dulu sih enggak, Romo dulu sih pintar. Nah, jadi suami tuh bodoh karena kawin dengan ibu. Coba kawin dengan yang lain gitu, dia akan tidak bodoh, Bu. Apalagi kawin dengan Luna Maya. Betul Bapak-bapak? Yang ada bukan Luna Maya di rumah, tulang lunak saudara-saudara. Lalu berkatalah manusia itu, lihat, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan bagus ayat ditutupnya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini perkawinan. Ini pasti belum kawin, ini kelihatan dari wajahnya belum kawin. Anak ibu ya, ibu sudah menikah ya. Ibu, di hadapan siapa ibu berani telanjang? Kenapa gua nanya itu ya? Ya memang ini kan sesuai dengan ini gitu. Pasti di hadapan suami ya. Kok suami merasa aneh sih? Suami berkata, lu belum pernah telanjang di depan gue gitu. Jadi artinya ya arti letterlux dan arti kiasan. Kita berani apa telanjang itu apa adanya. Gak mungkin tampil dengan istri berpura-pura. Nggak akan berpura-pura. Nggak suka dihantemin, nggak suka. Gua nggak suka. Beda deh waktu pacaran. Kalau pacaran ini enak loh. Enak banget. Saya ingat adik saya itu pacaran dengan orang Manado. Dan akhirnya menikah sekarang. Waktu pacaran saya pernah ngintip. Kakak yang baik. Lihat calon adik-adikku baik atau tidak. Adik saya itu orang Jawa tidak suka yang namanya pedas. Paling sedikit lah. Orang Manado kan beda. Kalau dengan pedas, gila banget toh. Lalu dia beli bakso. Dan si pacar itu, bakso tuh kalau nggak pedas nggak enak. Lalu adik saya, nggak enak, ya betul. Kamu suka pedas? Iya suka pedas, saya juga suka pedas. Pulang pacaran mencret dia. Gitu. Waktu pacaran
semua dibela-belain. Ya toh? Makanya kan ada lagunya, jatuh cinta berjuta rasanya. Dibelai, ditendang, amboi rasanya. Iya, namanya jatuh cinta. Katanya juga waktu jatuh cinta, tai kuda rasa. Oh, yang sudah ngerasain. Gue belum pernah ngerasain. Mereka langsung coklat. Wih, hebat ya. Tai kuda aja dirasain ya. Jadi mau mengatakan apa? Jatuh cinta itu indah. Dalam jatuh cinta orang bisa, laki-laki itu waktu jatuh cinta, ngomongnya kayak pujangga. Dan perempuan blow on-nya gitu ya. Mau aja dibohongin gitu ya. Hai Juwitaku, engkau itu bunga mawar yang paling indah, merona merah tiada bandingnya. Kalau engkau mawar, biarlah aku menjadi kumbangnya. Dan akan kuhisap madumu. Kalau sudah layu, gue pergi ke kembang lain. Jadi lihat, di dalam jatuh cinta orang bisa tergila-gila. Kenapa? Karena dia sedang jatuh cinta. Maka dia rela meninggalkan suami istri, ayah ibunya. Untuk apa? Membangun persatuan. Dan nanti Yesus di dalam Injil, baru Yesus loh yang ngomong, tidak ada di perjanjian lama. Yesus yang menegaskan apa yang dipersatukan Allah. Jadi Yesus melihat bahwa persatuan itu adalah karya Tuhan. Maka lihat, next. Saya mau memperhatikan perkawinan itu proyeknya Tuhan. Proyeknya Allah. Coba yang duduk dengan pasangan suami istri. Pandang, kok bisa Anda jatuh cinta kepada si borok kokok ini? Itu kan karena karya Tuhan toh. Betul. Pak, Bapak, istri Bapak ini Pak. Ya, kok bisa Pak jatuh cinta kepada istri? Apa yang menarik dalam diri istri? Baik. Oh. Oke. Jujur ya Pak, jujur. Ini di gereja. Ibu tenang aja, jangan emosi Ibu. Kalau taunya jadi seperti ini, dulu tahu jadi seperti ini, tetap mau kawin dengan ibu atau tidak? Wah, pasti dapat bonus nanti malam. Langsung ngomong, iya Mi, tagih. Gitu. Jadi saudaraku, lihatlah bahwa jatuh cinta itu betul-betul karya Tuhan. Pasangan Anda itu dulu bukan siapa-siapa. Saudara bukan. Ada hubungan kerabat tidak? Ya atau tidak? Tidak ada hubungan apa-apa tuh dulu. Sebelum nikah, betul? Nah sekarang kalau saya tanya, lebih berat mana ibu? Lebih berat mana? Ditinggal, meninggal suami atau orang tua? Suami. Padahal dulunya bukan siapa-siapa. Tapi saya akan berat banget pada saat ditinggal oleh pasangan saya. Lihat, karena apa? Karena Tuhan yang menyatukan. Maka kalau dalam retret, saya selalu ngomong, coba suami istri ngobrol dulu. Siapa yang duluan meninggal? Ini serius. Harus dibicarakan, disiapkan gitu ya. Biasanya para istri ngomong, aku nggak siap, Pak, aku nggak siap. Dan suami selalu berkata, ya, nggak apa-apa. Duluan juga nggak apa-apa. Saya sudah punya ban serep kok, Mi. Gitu. Jadi karya Allah
Itulah yang menyebabkan apa? Menyebabkan perkawinan ini menjadi hal yang patut dipertahankan. Karena ini karya Tuhan. Karena apa? Karena kalau ini karya Tuhan, Tuhan tahu bagaimana membahagiakan saya ya dengan mendatangkan pasangan itu untuk hidup Anda. Lah kalau pertanyaannya, lah kalau Tuhan tahu Romo untuk membahagiakan saya mendatangkan pasangan saya, tapi jadinya tidak bahagia, halo, jangan salahkan Tuhan. Salahkan Anda. Yang apa? Yang mengatur relasi Anda. Yang mengatur hidup perkawinan Anda. Bukan salahnya Tuhan. Next. Maka Bapak Paus berkomentar di dalam Amoris Laetitia. Pertama-tama kita melihat bahwa yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya itu laki-laki. Kenapa? Karena manusia ingin mengusir kesendiriannya, kegelisahannya. Musuh terbesar dari manusia adalah apa? Kesepian. Kesepian. Jadi manusia diciptakan untuk apa? Berelasi dan intimasi. Maka pada saat orang tidak punya relasi, tidak punya intimasi, orang akan merasa kosong. Orang akan merasa kosong. Pastor, para imam, harus punya relasi dan intimasi. Kalau Anda sebagai keluarga, relasi dan intimasinya harus siapa, Bu? Mami, ya ampun. Siapa? Papi, suami, oh suami ya. Pasangan, betul, pasangan. Ini adalah relasi dan intimasinya pasangan. Sedangkan religius, relasi dan intimasinya harus dengan Allah. Halo, apakah kalau dengan demikian lebih kudus? Gue tanya saudara-saudara, ya Allah Tuhanku Yesus. Bapak Ibu, kan saya ngomong, ya Tuhan ada umat yang kayak gini, gue tanya malah melongo. Kan saya berkata, bahwa manusia itu butuh relasi dan intimasi. Di dalam hidup keluarga, seorang suami harus punya relasi dan intim dengan siapa? Istri. Dan sebaliknya. Sedangkan kami, religius, harus punya relasi dan intimasi dengan siapa? Allah. Apakah kalau dengan demikian para religius lebih suci? Lebih suci Om? Siapa? Religius? Bertobatlah. Nanti saya lihat, saya perlihatkan. Enggak. Cara pengudusan suami istri beda dengan cara pengudusan rohaniwan. Jadi tidak bisa dikatakan, oh karena religius ini relasi dan intimasinya dengan Tuhan, maka dia lebih suci dong. No. Tidak seperti itu. Salah. Nanti saya perlihatkan. Next. Yang kedua dahulu. Diperlihatkan yang ketiga tentang kesucian itu. Tentang apa? Sakramen. Keluarga adalah jalan kekudusan. Jadi tadi pertama, keluarga itu adalah proyeknya Tuhan. Dan kedua, keluarga itu tempat jalan kekudusan. Bapak Paus mengatakan, hidup berkeluarga merupakan jalan sesungguhnya bagi pengudusan. Dan bertumbuh rohani setiap hari, suatu sarana untuk persatuan yang lebih dalam dengan Allah. Lihat, sesuatu yang kudus itu suatu yang mulia atau biasa-biasa saja? Mulia. Kalau sesuatu yang mulia itu harus dicapai. Harus diraih. Maka pengudusan itu
akan tercapai lewat apa? Lewat pengorbanan. Kamu sekarang gak ada hubungan dengan perkawinan, pasti bisa menjawab. Apa bahasa Inggrisnya pengorbanan? Sacrifice. That's right, thank you. Sacrifice itu dari asal katanya sacer. Sacer itu artinya apa? Kudus. Jadi orang itu bisa sampai kepada sacer, kekudusan lewat apa? Pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Jadi kalau ibu-ibu punya suami yang nyebelin, itulah cara Tuhan menguduskan Anda. Oke. Kalau para suami punya istri yang cerewet, itulah salib Anda. Jadi untuk sebuah kekudusan, saya harus apa? Berkorban. Jadi jangan pernah berkata, Romo saya capek, saya berkorban terus. Loh, mungkin suami pun berkorban tapi tidak ngomong-ngomong. Kan apa? Karena perempuan dengan laki itu beda. Kan pernah ada penelitian walaupun ada jumlahnya beda-beda. Konon katanya perempuan itu kalau ngomong sehari 3.000 kata. Sedangkan laki cuma 700 kata. Bandingkan bedanya. Maka ada seorang bapak yang begitu pintar dia. Dia tahu bahwa perempuan itu banyak ngomong. Istrinya suruh latihan kur, latihan lektor, latihan pemazmur. Saya suruh latihan terus Romo supaya aktif di gereja. Kalau perlu jadi tim puji-pujian PD. Yang nyanyi satu lagu aja bisa diulang 5 kali. Gak apa-apa Romo. Biar capek kata dia itu. Lalu setelah saya tanya, lalu gimana Pak? Pulang ke rumah capek nggak? Enggak tuh Romo. Tetap aja ngomong panjang gitu ya. Itu perempuan. Karena kalau perempuan beda dengan laki. Laki sekarang bapak-bapak, para bapak. Kalau para bapak ini punya masalah, apa yang akan dilakukan? Ngobrol atau menarik diri diem? Ya, bapak-bapak kalau punya masalah akan diem, mikir dulu, tenang. Istrinya nggak sabar, Pak, kalau punya masalah ngomong. Istrimu ngomong. Lu harus terbuka sama istrimu. Suami akan apaan sih? Karena suami nggak butuh ngomong, nggak butuh bicara. Sedangkan kalau istri punya masalah, apa yang akan dilakukan? Seluruh Keuskupan Agung Jakarta tahu. Bukan hanya paroki ini, seluruh keuskupan tahu. Hadi, perempuan memang akan bicara. Apakah kalau setelah bicara butuh dinasehati? Nah itu lihat. Itulah, iya betul, iya benar. Saya pernah. Saya di biara kedatangan ibu-ibu, wajahnya lebih parah dari ibu gitu ya. Sudah dari wajahnya aja kelihatan mulut semua gitu ya. Matanya kayak mulut, itunya kayak mulut gitu. Dia ngomong, Romo, saya mau cerita. Iya Bu, silakan itu. Dia ngomong saudara-saudara sampai 1 jam. Itu saya cuma Terus saya akan ngomong, gini Bu, sebentar dulu, saya belum selesai gitu. Terus dia ngomong lagi 45 menit. Jadi total 1 jam 45 menit saudara-saudara. Setelah itu, nah saya sudah selesai. Oke Bu, udah selesai ya. Saya sekarang ngomong, nggak perlu, saya cukup. Saya sudah selesai, saya pulang Romo. Selamat jalan Romo. Ya ilah kata saya itu. Ibu tenang ya? Iya saya sangat tenang. Iya saya yang menderita kata saya itu.
Karena itu wanita. Yang penting bicara, menumpah. Gua sesek. Nah itu, kalau istri ngomong, gua sesek. Ya udah, Bapak harus ya. Ya. Kemarin saya percis ke mana? Palembang. Lalu ketemu dengan suami istri. Suaminya tuh santun, diem aja begini. Sopan banget ya. Lihat istrinya kan dari wajahnya juga kelihatan tuh kalau perempuan gitu ya. Perempuan aktivis, kelihatan lahirnya dari tanah sengketa gitu ya. Kan kelihatan toh kalau istri yang dari tanah damai atau tanah sengketa gitu. Gitu. Lalu saya tanya, Pak, sudah berapa lama menikah dengan istri? 35 tahun, Romo. Wow, kata saya teh. 35 tahun? Ya, Romo. Bagaimana, Pak? Aduh. Si Bob itu cuma, aduh gitu ya. Kenapa, Pak? Capek? Apa yang paling dominan dalam istri Bapak? Terus Bapak itu ngomong, ya yang tadi Romo katakan. Ngomong terus. Romo, di masjid aja cuma 5 kali azan, Romo. Ini istri saya, Romo. Pagi, siang, malam gak kenal istirahat, Romo. Terus ngomong terus. Terus bagaimana, Pak? Ya sudah, saya diem saja. Gitu. Bapak pernah jengkel? Sering. Terus ya saya tetap diem. Kenapa? Biar tenang, biar damai. Dijawab juga tetap saya salah. Ya sudah saya, oh iya, iyahin aja Romo, yang penting damai. Edan. Banyak suami yang seperti ini, betul. Diam. Karena kalau ngomong diinjak saudara-saudara. Demi kedamaian, demi ketenangan, saya diam. Bapak itu langsung ngomong, Romo saya diem aja. Terus ya kalau malam sebelum tidur saya begini dulu. Kenapa Pak? Saya keluarkan apa yang diomongin istri gitu ya. Supaya saya tidur nyaman gitu. Jadi lihat itu perbedaannya. Maka kalau suami istri banyak gak cocoknya, so you are good. You are good. You are in healthy relationship. Kalau suami istri nggak ada masalahnya. Karena apa? Karena dua pribadi yang berbeda. Coba perhatikan, kalau suami dapat hadiah dari istrinya. Apa yang dilakukan oleh suami? Pak, hadiah ulang tahun kamu. Oh. Taruh aja, betul atau tidak? Anda yang buka gitu ya. Gitu. Tapi coba kalau istri dapat hadiah. Nggak mungkin juga sih. Jarang juga. Tapi kalau dapat hadiah langsung tuh, papi hadiah, bagus banget dibuka ya, so sweet. Itu perempuan. Beda. Sekarang pertanyaan saya, bagi seorang laki-laki, perlukah mengungkapkan istri Anda pada Bapak, I love you? Perlu atau enggak? Kepada Bapak. Istri Bapak bukan istri orang lain. Ya Allah gitu aja merenung. Istri Bapak perlu atau tidak? Perlu. Setiap saat? Enggak setiap saat. Bagi istri, butuh atau tidak? Butuh setiap saat. Iya, lihat. Iya. Setiap saat. Lu bangun pagi harus I love you. Betul. Bagi wanita itu penting sekali ungkapan sayang. Bagi laki, udahlah ngapain ngomong-ngomong kayak gitu I love you, gimana lagi gua love orang lain. Baru ngelirik aja digampar. Perempuan punya harapan yang berbeda dengan laki-laki. Maka nanti saya katakan, kalau sampai suami istri tidak pernah ngomong, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah berelasi, nggak pernah punya hubungan intimasi, so
Anda akan banyak bentroknya. Anda akan banyak penderitaannya. Berat perkawinan. Betul. Saya pun sama. Tanyakan Romo yang sudah lebih senior. Kalau kita kehilangan relasi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Hati kita akan kemasukan gadis cantik dan janda-janda. Betul, betul. Lebih menarik, betul. Saya waktu sekolah di Filipina, saya pernah cerita toh. Orang Filipina kalau ketemu Romo, itu langsung memeluk. Dan memeluknya orang Filipina itu padat. Erat. Sampai saya ketagihan, saudara-saudara. Mereka langsung, "Hi Father, how are you Father?" Wih, mereka tuh langsung. Dan teman-teman saya cantik-cantik. Sampai saya tuh senang kalau kuliah. Saya tidak sekolah di teologi. Saya sekolah di konseling keluarga. Semuanya perempuan, konselor. Kalau ketemu ibu, "How are you Father, Father?" Lama-lama saya berpikir, saya harus menyelamatkan panggilan saya. Gitu ya. Karena lama-lama ada ketergantungan. Gitu ya. Nah ini dia, jadi perhatikan bagi seorang wanita dipeluk, dipegang itu butuh banget. Butuh banget. Tetapi bagi laki-laki memegang kalau ada maunya. Iya toh, ayo ma, udah lama ma. Lalu maminya kan jengkel, malas masukin minyak angin. Masuk angin, masuk angin. Tapi kan pria kalau maksudnya belum terlaksana, dia akan seperti superhero. Yang terus akan, ma, masuk angin terus-terusan. Ayo ma. Istri tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya seperti gedebok pisang. Ayo, udah, ayo, cepat. Udah cepat. Udah belum. Sana. Romo kok ketawa ya? Kita cuma tahu tapi tidak merasakan kan? Ya betul. Karena apa? Laki-laki onnya cepet. Laki-laki lihat daster istrinya transparan gitu ya. Sobek sininya langsung. Istri bilang, apaan sih? Gitu ya. Karena bagi istri harus ada apa? Harus ada seksualitas dulu, bukan sensualitas. Jadi kalau sensualitas itu hanya intercourse saja, hubungan kelamin. Tetapi seksualitas itu dipegang, dipijetin. Mah, gimana hari ini? Kamu sehat? Enggak, sedang sakit. Ayo cerita. Butuh dibegitukan. Di saat wanita diangkat, segalanya dilepaskan. Ingat ya. Wanita diangkat, segalanya dilepaskan. Si Om udah gak bisa lagi. Kita berdoa aja. Jadi saudara-saudara bisa melihat bahwa suami istri memang tidak cocok. Jelas. Banyak hal yang tidak sama. Maka butuh apa? Butuh jembatan untuk saling mengerti. Butuh pengorbanan. Saya hanya bisa memasuki apa yang dia mau kalau saya mau berkorban untuk dia. Maka di dalam gereja Katolik
seksualitas itu suci, kudus. Ya jangan diartikan sebelum hubungan seksualitas harus rosario dulu atau jalan salib gitu ya. Jangan diartikan seperti itu gitu. Pasti nanti anaknya jadi pastor itu, jadi pastor. Jadi kekudusan karena apa? Mau kencing ya, mau kebelet ya kencing ya. Kalau sudah tua semuanya dol saudara-saudara. Jadi perhatikan pada saat kita mengerti seksualitas sebagai sebuah hubungan yang hanya sah terjadi di dalam perkawinan adalah pengudusan juga. Bahwa saya harus berani keluar dari diri saya, mengerti apa yang istri saya kehendaki. Mengerti apa yang suami saya kehendaki. Apa yang sedang terjadi dalam diri suami saya. Itu pengudusan. Jadi salah kalau perkawinan ini ukurannya diri saya. Justru perkawinan yang sehat ukurannya adalah bertanya pada diri sendiri. Apakah istri saya bahagia hidup dengan saya? Itu ukurannya. Jadi bukan pertanyaannya apakah saya bahagia dengan dia? Pasti tidak bahagia jawabannya. Betul atau tidak? Betul. Pasti tidak bahagia. Karena ukurannya di saat dia menyenangkan saya, baru saya akan bahagia. Yes. Ingat, kebahagiaan dan cinta yang sehat adalah cinta yang selfless love. Selfless, lebih mengecilkan diri saya dan menomorsatukan pasangan saya. Itu kekudusan. Maka tadi saya mengatakan relasi dan intimitas para imam tidak lebih tinggi dari relasi dan intimitas suami istri. Kenapa? Next. Karena yang ketiga, perkawinan itu sakramen. Kekasan perkawinan Katolik terletak pada sifat sakramentalnya. Cinta kasih suami istri menjadi lambang kehadiran Kristus. Rahmat yang diterima suami istri adalah yang menyempurnakan kasih mereka. Jadi di dalam perkawinan, lambang kehadiran Allah adalah pribadi pasangan. Jadi Allah berhasil mencintai istri saya melalui siapa? Suami. Oh, rusak. Ya, biasanya saya habis 3 mic hancur semuanya ngomong. Jadi lambang bahwa Allah berhasil mencintai suami lewat istri. Jadi kalau Anda sampai menyakiti pasangan, Allah gagal dihadirkan di dalam pribadimu untuk pasanganmu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melayani pasangan, jangan lihat wajahnya. Jangan, nyebelin. Lihat wajah Kristus di pasanganmu. Iya itu. Aduh, saya melayani Yesus. Hai Yesus, hai Yesus. Istri pun sama, membuka baju, saya membuka baju untuk Yesus. Dalam nama Yesus, menghargai. Jadi kenapa? Karena kehadiran Anda bagi pasangan adalah kehadiran Kristus. Maka di dalam sakramen baptis, kehadiran Allah hadir lewat apa? Simbolnya air. Ekaristi hadirnya lewat sakramen Maha Kudus. Perkawinan hadirnya lewat apa? Cincin. Bukan. Saya cuma gini-gini doang, gatel. Ibu langsung cincin. Bu, perkawinan Katolik tanpa cincin juga tetap sah.
Kehadiran dan sakramennya terletak pada saat apa? Pada saat saya berkata, saya, Eko, memilih engkau, Juminten, untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Hafal sekali saya. Anda tidak akan hafal karena umur hidup cuma sekali. Saya berpuluh-puluh kali mendengarkan. Jadi itu letak sakramen. Pada saat berhadap-hadapan berbicara, di situ sakramen. Saya akan menjadi tanda kehadiran Allah bagi kamu. Dan dia pun berkata sama. Bagus banget janji perkawinan Katolik. Dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Hebat toh, Pak. Kalau Anda sakit, masih ada yang ngurus. Kita sakit. Panti jompo, coy. Maka saya sekarang suka tahu trik ibu-ibu. Kalau ngajak makan ke romonya, ayo makan romo, makan terus. Suaminya, sudah cukup. Gitu ya. Jadi saya masih ingat suami itu hanya ngejilatin tusuknya sate. Gitu. Saya terus makan sate. Gitu. Lalu saya tanya, kenapa Bu kalau suami nggak boleh banyak-banyak? Romo, kalau sakit siapa yang ngurus? Saya yang ngurus. Lalu saya tanya, nah kalau saya sakit terserah Romo. Di sakramen perkawinan membuat Anda tidak akan terlantar, Pak. Hebat. Tidak ada yang mengubah cinta Anda. Kemarin saya menghadapi kasus seorang ibu dengan 3 anak. Tiba-tiba suaminya pergi dengan wanita lain. Istri ini begitu berduka. Istri ini aktif di gereja. Sampai dia ngomong, Romo, apakah saya harus berhenti dari pelayanan? Kenapa? Nggak perlu. Suami saya pergi dengan wanita lain. Nggak ada salahnya ibu. Ibu korban. Bertahan tetap dalam pelayanan. Oke. Ya Romo, bagaimanapun dia suami saya tidak akan cari yang lain. Dia tetap suami. Kapanpun dia datang, dia suami saya, Romo. Oh ya Bu. Dan ibu ini mendidik anaknya. Sampai akhirnya setelah 7-8 tahun, suaminya datang lagi dan lumpuh. Dan istrinya menerima dia. Anda tahu teman-teman istrinya ngomong apa kepada dia? Lihat, bego. Perempuan bego, betul Bu? Betul. Karena ibu tidak berkenan di mata Tuhan. Lihat, halo, apa yang dikatakan Yesus? Apa yang bodoh di mata dunia, mulia di mata Tuhan. Memang bego. Betul. Tetapi apa? Dia sudah janji. Walaupun dia mengkhianati, dia kembali harus mengampuni. Itu pengorbanan. Gak bisa Romo, gak bisa. Sebagai manusia pasti tidak bisa. Si ibu itu pun saya kaget. Bu, ibu kok nerima Bu? Romo, kalau saya ngeliatin hati saya, udah gua mau cincang tuh. Burungnya udah gua kecil-kecilin tuh. Gua jadiin bakso kalau bisa. Pempek lah sekalian, pempek lenjer kata dia itu. Jengkel Romo. Saya jengkel, teman-teman saya juga ngomongin bodoh saya, betul. Saya jengkel, sudah saya berkorban masih dibodoh-bodohin. Apa enggak bodoh saya ini? Tapi Romo, saya melihat Yesus. Dia yang nyuruh saya. Dia yang nyuruh saya. Sampai akhirnya saya mau. Saya bersedia. Lihat saudaraku, ini sakramen. Ini kemuliaan dan keindahan dari sebuah perkawinan.
Kemarin, 2 minggu yang lalu, saya membuat seminar selingkuh itu indah. Sayang Anda nggak ikut. Di paroki saya dong. Ya bagaimana caranya? Ibu nafsu banget sih. Suaminya aja tenang-tenang aja. Istrinya loh, gimana caranya? Gimana caranya? Betul. Selingkuh itu indah. Saya mengatakan selingkuh itu apa? Selingan indah keluarga utuh. Kecewa. Jadi saya perlihatkan bahwa dalam perkawinan kita pun harus punya waktu menarik diri. Suami boleh juga dengan teman-temannya kadang-kadang. Istri juga boleh juga kadang-kadang main dengan temannya. Tapi paling utama kembali lagi ke keluarga. Kembali lagi ke keluarga. Itu panggilan pertama dan utama. Tapi suatu saat perlu juga take a break time. Me time. Boleh. But you come back. Jangan sampai golf menjadi yang utama. Caddy lebih menarik. Betul Pak? Nggak akan ngomong. Nggak romong, nggak tetap suami istri saya. Kalau ada dia. Jadi kita boleh punya waktu hang out, hobi, oke. But most of the time, you are a husband and you are a parent for your children. Most of the time, sometimes okay. Nanti saya akan lihat di sesi berikutnya. Next, kalau perkawinan itu sakramental, yang keempat menarik. Ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan, yaitu apa? Pendidikan anak. Kita semua harus bisa berkata terima kasih kepada pengalaman hidup kita di dalam keluarga. Kita boleh mengenal, percaya akan kasih Allah dalam keluarga. Ini yang aku terima sejak aku kecil. Saya sungguh dibesarkan dari keluarga yang amat sangat bertanggung jawab. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak terluka. Saya terluka. Saya pernah cerita waktu di sini? KRK. Saya anak terluka dari ayah saya. Ayah saya keras banget tentara. Ayah saya main memukul. Anda tahu bapak saya itu kalau pulang kadang-kadang memakai topi baja. Kalau dia sedang marah, topi baja itu bisa mendarat ke kepala saya. Melukai dan mendarat dengan baiknya di kepala bapak. Jadi betak, tenang di sini. Gitu. Bapak saya keras banget dan saya tidak pernah berani melawan bapak. Kalau bapak marah saya nggak berani menatap, saya diem saja begini. Nggak berani. Daripada saya dihajar. Dan bapak kalau sudah bersabda, terjadilah apa yang bapak katakan. Saya pernah sore-sore mau main layangan gitu ya. Mau main layangan, pergi bawa layangan. Terus ibu bilang, Eko ngapain? Main layangan dulu Bu, sore. Cuci piring, nanti sesudah main layangan aku cuci piring. Janji, aku janji. Kok cuci piring? Enggak, aku main layangan dulu. Lalu ibu ngomong, Pak, ini Eko nih mau main layangan. Bapak itu dari kamar tidur, kok? Langsung, ya. Nggak berani. Bisa dibakar itu layangan. Dan waktu saya kecil kan belum ada Kak Seto. Sehingga saya tidak bisa mencari hak perlindungan anak, saudara-saudara. Tetapi saya dibentuk dengan disiplin dalam keluarga doa. Saya sejak kecil, sejak saya kelas 3 SD. Jadi bayangkan saya 3 SD anak pertama. Adik-adik saya berarti belum sekolah dong. Yang nomor 3, 4. Itu kami 8:30 harus rosario. Dan bapak itu kalau 8:30, Rosario.
Dan semua anaknya 4 sama-sama semuanya. Rosario terus, Rosario terus. Jadi bibir kita tuh bisa dikondein gitu. Adik saya yang paling lucu. Yang mau jadi Romo kakak, kita yang menderita. Ya kalau sudah Rosario, saya berempat adik-adik itu. Kan begiliran salam Marianya kita minta giliran. Gak mau bapak yang lebih giliran. Dan kalau udah giliran anak-anak, kita langsung Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lalu dia Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang kiamat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Kita jengkel kalau udah kebagian bapak. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita tuh berempat, cepet lama amat sih, gitu ya. Jadi memang Rosario itu menjadi anjang menggerutu gitu ya. Tapi tetap Bapak itu Rosario. Rosario. Halo, buahnya apa? Buahnya. Jadi pastor. Adik saya nomor 2, prodiakon dan aktivis di gereja. Gak perlu tepuk tangan lah. Adik saya yang ketiga dan keempat menikah beda gereja dan beda agama. Tetapi semua anaknya dididik Katolik, dibaptis secara Katolik. Bahkan keponakan saya itu lucu. Kalau bapaknya GKJ, Gereja Kristen Jawa. Jadi kalau doa bersama malam, bapaknya kan nggak buat tanda salib. Dia langsung, ayo kita berdoa. Yuk. Lalu keponakan saya langsung, ayah kalau berdoa harus buat tanda salib. Kata Romo Eko, buat tanda salib begini. Lalu kan bapaknya jengkel kan ini anaknya. Ya. Nggak boleh ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai adik saya itu cerita gitu ya. Jadi apa yang mau saya katakan, adik saya nomor 4 beda agama, Muslim. Dia mau diceraikan kalau dia tidak mau pindah agama. Dan dia akan memilih apa? Saya lebih baik diceraikan daripada saya pindah agama. Dan akhirnya suaminya tidak jadi. Suami gas lagi. Lalu dia ngajak. Kenapa? Bagi dia iman yang utama. Kenapa? Karena kami dididik sejak kecil. Iman berharga bagi kami. Ayah ibu pun begitu. Apalagi saya melihat ibu saya meninggal. Dikala kami berdoa. Di saat kita berseru, Bunda Maria terimalah, angkatlah, bawalah anakmu ini ke hadapan Bapa. Dan ibu meninggal. Jadi ayah, ibu mendidik kami berdoa. Dan hebatnya apa? Bareng-bareng. Beda dengan ayah-ayah sekarang. Doa, lu doa. Ayah kapan? Nanti. Sampai saya begitu sedih jujur Bu, sedih. Saya kemarin melihat anak di gereja saya. Saya tuh perhatikan anak ini berkali-kali minta tanda tangan. Dan selalu yang mengantarnya tuh pembantu. Sampai saya tanya, nak, papa mama kamu agamanya apa? Katolik, Romo. Loh, kalau kamu ke gereja dengan siapa? Dengan Mbak, Romo. Hah, papa kamu masih tidur? Mama, yoga. Flying Fox. Jadi maaf, sekarang itu pendidikan iman seringkali orang tua pinter nyuruh. Nggak mau bareng, yuk bareng. Saya ke gereja, Bapak Ibu kalau tanya kenapa Romo ingin jadi Romo, karena sejak kecil saya kalau misa di depan. Dan pasturnya Belanda. Kalau khotbah
Asli gua nggak ngerti apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan macam-macam. Ayah saya kalau ngedengerin khotbah begini nih. Sampai saya tuh ngeliatin aja, edan gitu saya tuh. Sepulangnya saya tanya, Pak emang ngerti toh Romonya ngomong apa? Ora. Terus saya tanya, lah kenapa Bapak manggut-manggut koyok gini gitu. Sopan. Oh pantesan Romonya makin lama khotbahnya kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pendidikan iman sekarang itu bukan menyuruh, bukan barengi, temani. Anak disuruh nggak akan mau. Kalau dia tahu bahwa bapaknya berkorban, ibunya berkorban, anak pun mau berkorban. Anda nyuruh anak Anda jangan main game terus. Tapi mamanya drakor. Next. Ya. Maka Bapak Paus di dalam Amoris Laetitia mengatakan, tolonglah di dalam keluarga hadirkan kembali figur ibu. Apa? Hangat, penuh kasih sayang, lemah lembut. Ibu tuh motivator, bener. Wanita itu tidak akan berkata tidak bisa sebelum berusaha terus menerus. Tuh. Sebelum mati wanita akan berkata tidak. Saya tuh paling jengkel kalau udah panitia yang menghubungi saya wanita. Saya sudah berkata, nggak bisa Bu, tanggal ini nggak bisa. Ya sudah Romo bisanya kapan? Alah kampret kata saya itu. Beda kalau laki-laki tuh. Romo tanggal ini, oh nggak bisa saya sedang pergi. Tanggal ini nggak bisa. Oh ya sudah ya Romo, terima kasih ya mungkin lain waktu. Oke, thank you. Tuhan berkati. Selesai. Tapi kalau dengan emak-emak, aduh. Pening. Tapi lihat, betul. Ibu yang penuh kehangatan kasih sayang. Saya selalu mengatakan, Bu, selama anak Anda kecil bisa dipeluk, didekap, peluklah, dekaplah. Karena suatu saat dia tidak butuh pelukan Anda lagi. Dan Anda akan kehilangan. Peluklah, dekap dia. Saya kalau dibodoh-bodohkan oleh ayah itu kan selalu, kok anak bapak sih paling bodoh itu kamu bodoh, adik-adikmu tuh pinter. Bodoh, kamu bisa cuma diem, iya bodoh Pak, bodoh. Eko bodoh. Udah, sambil jengkel Bapak Ibu. Tapi saudara-saudara tidak dengan ibu. Ibu enggak pernah ngomong aku bodoh. Ibu langsung sini kok, enggak apa-apa. Eko bodoh juga anak ibu. Saya sampai ngomong, aku anak ibu ya Bu. Iya, enggak apa-apa Eko bodoh. Enggak apa-apa kok, asal jangan selama-lamanya. Dan betul, sekarang saya nggak bodoh. Sedikit. Terima kasih atas kesaksiannya Romo. Ini peneguhan iman bagiku saudara-saudara. Tapi betul Romo, saya juga kan suka dibodoh-bodohin oleh ayah. Saya tuh kamu bodoh. Saya jengkel. Padahal saya ingin jadi Romo. Lalu ayah berkata, nggak mungkin Romo tuh harus pinter. Udah kamu jadi koster aja. Enggak, aku menjadi Romo. Biarin, nanti kalau udah jadi Romo, khusus untuk orang-orang bodoh. Kata saya itu, saya begitu Romo. Saya tidak mengatakan Anda bodoh, saya tidak mengatakan. Yang bodoh itu panitia coy, panitia yang undang saya. Next. Hadirkan figur ayah, Baki Paus mengatakan. Apa? Ayah adalah figur yang menolong bahwa dalam kehidupan itu ada batas-batasnya.
Bahwa dalam kehidupan itu seorang anak harus berani melawan dunia. Bahwa seorang ayah itu memperlihatkan kerja keras, gigih. Saya walaupun dibodohkan, ayah yang mengatakan, walaupun kamu bodoh, jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Kamu harus pinter di tempat lain. Maka saya pinternya apa? Mengambil hati guru. Saya kan kalau matematika paling nggak bisa toh. Guru itu kan pinter menjelaskan dan membuat kita pening. Jelas semuanya, teman-teman, jelas. Kok enggak? Kamu ini bodoh, iya pak, nggak ngerti pak, gitu. Sehingga pada saat menjelaskan, biasanya kan zaman dahulu kan pakai kapur toh. Bukan. Lalu kalau kapurnya habis, kok yang berdiri? Pak guru, habis kapur. Ya kok saya ambilkan di ruang guru ya. Ya, saya ambil. Lalu kalau zaman dahulu kita buat tugas, kan yang dikumpulkan kan buku-buku kita toh. Anda bayangkan satu kelas itu 35 anak. Berarti kan banyak banget. Siapa yang bawa itu? Saya, Pak Guru, saya bawain. Ke ruang guru ya kok? Ya, Pak Guru. Meja saya tahu Pak Guru. Ya. Di rapot, berani ngasih 5? Pak Guru akan berkata, anak ini bodoh tapi baik. Saya nggak mau kalah gitu ya. Buat orang itu tidak nyaman. Sehingga apa? Oh baik juga si Eko ini gitu ya. Next. Maka Bapak Paus mengatakan menarik sekali. Next yo. Okay. Tidak ada keluarga sempurna. Tidak ada keluarga yang jatuh dari surga, terbentuk sempurna, dikemas sekali dan bagi semuanya. Enggak. Semua butuh perkembangan tahap demi tahap dalam kemampuan untuk mencintai. Lihat. Untuk mencintai dan menerima pasangan itu butuh tahap-tahapan. Maka kalau kita ingin langsung bahwa setelah nikah semuanya jadi beres, next. Kita menghadapi tantangan perkawinan yang gak gampang. Next. Kenapa? Pertama, banyak harapan yang tidak terpenuhi. Banyak keinginan yang tidak bisa disampaikan. Banyak perasaan negatif, marah, jengkel yang tidak tersalurkan. Saya kok mimpinya menikah dengan dia seperti ini, kok jadinya seperti itu. Dulu dia ini Romo, selalu nemenin saya. Selalu jaga saya, selalu menomorsatukan saya. Saya itu betul princessnya dia. Sekarang Romo pembantunya dia. Ganti lampu aja itu Romo, ganti lampu. Saya udah ngomong suami saya berminggu-minggu, Pak lampunya mati. Suaminya berkata, oh iya mati. Dan gak diganti-ganti Romo. Sampai akhirnya saya naik sendiri pakai tangga. Dan suami saya ngeliat dari bawah. Ma, awas ma. Nanti kalau jatuh sakramen perminyakan lagi. Kurang ajar sekali Romo. Tadinya saya berpikir bahwa suami saya itu kuat. Tadinya saya berpikir bahwa suami saya itu mapan. Tadinya suami saya berpikir bahwa istri saya itu mandiri. Tadinya saya berpikir itu istri saya itu bisa masak Romo. Taunya masak air aja. Sampai pancinya kosong lagi Romo. Jadi lihat. Coba. Kalau saya katakan benar atau salah. Banyak sekali perkawinan yang di luar harapan dan mimpi kita. Betul atau tidak? Ya. Tapi Anda tetap bersama, betul atau tidak? Karena Anda bodoh. Apa yang bodoh di mata Allah, tetap selamanya bodoh. Maka
Bapak Ibu, kalau kita hanya berpikir tentang apa? Tentang ketidakmampuan suami, ketidakmampuan istri, ketidakcocokan. Lama-lama kita buat tembok. Lama-lama kita berpikir, kita enggak bisa lagi nerusin perkawinan deh. Itu lihat. Karena apa? Karena banyak kekecewaannya. Kekecewaan itu makin bertambah pada saat kita melihat ke keluarga orang lain. Tuh lihat, suaminya baik banget, setiap ke gereja dipegang tangan istrinya. Lihat kalau salam damai dipeluk istrinya. Lu salam damai malah salam ke tante-tante dulu. Istri lu dilupain. Lu emang kampret lu. Dasar turunan ucing garong lu. Lihat ikan asin aja langsung nyosor. Perhatikan, kalau kita banyak melihat akhirnya tetangga, kita jatuh. Saya tanya lagi ke Bapak. Salah sendiri duduk di depan. Pak, kalau melihat, Bapak kan punya tetangga toh? Punya. Ada istrinya tetangga itu? Atau romo-romo semua tetangganya? Ada istrinya toh? Ada istrinya. Kalau lihat istri tetangga, makin Bapak lihat, kok dia makin cantik ya? Ibu tenang ya, Bu, tenang aja. Apakah ini cobaan atau godaan? Ya kalau, udah tenang aja pas saya lindungi, saya lindungi, nggak apa-apa Pak. Apakah godaan atau cobaan? Cobaan. Pertanyaan kedua. Kalau lihat istri Bapak, makin lama diliatin, makin jelek. Cobaan atau godaan? Kenyataan. Jadi kita harus mengerti kenapa akhirnya saya makin sulit berelasi dengan pasangan. Karena saya melihat godaan-godaan. Ini kok gitu, itu kok gitu. Kata dia kok dia bisa kayak gini ya. Kok keluarga kita nggak kayak gitu ya. Itu lihat. Akhirnya selalu melihat something wrong with our family. Bahkan nanti dilihat, sekarang saya ingin lihat memperlihatkan apa yang terjadi di dalam sebuah perkawinan. Saya berapa menit lagi ya? Aku kalau lupa. 5. Habis. Masih panjang Romo. Amplopnya aja gope, masih panjang. Didukung oleh Romonya, terus.